Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kita kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang atau mata kuliah kita tentang analisa bisnis digital, yang mana pada video kali ini kita akan melanjutkan dari video kita sebelumnya ya. Oke, di video sebelumnya sudah diberitahukan ya di akhir pertemuan itu ada tugas ya, kita dari tugas presentasi, yang mana tugasnya itu adalah nanti mencari sebuah website tentang sebuah e-bisnis yang sukses, kemudian bagaimana sebuah implementasinya, kemudian kita menentukan model bisnisnya dan penerapannya seperti apa, dan terakhir nanti kita buat sebuah analisisnya seperti apa. Oke, jadi untuk tugasnya sudah diberitahukan di video sebelumnya. Jadi untuk kali ini kita langsung saja next ke yang menyajikan presentasi ataupun yang sudah didiskusikan hasil presentasi di minggu atau di video kita sebelumnya. Baik, selamat sore Bu Serwinda dan teman-teman. Pada kali ini saya dan teman-teman sekalian akan membahas Tokopedia di Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini saya bersama teman-teman dari kelompok 7 akan membahas Tokopedia Indonesia. Nah, untuk anggotanya yang pertama saya sendiri Vinky Yunardo dengan NIM 20775100002. Kemudian Faisal Fadila dengan NIM 20775100001. Kemudian Risma Rianti dengan NIM 20775000113. Kemudian Bella 207750015. Kemudian Maizal dengan NIM 207750026, dan yang terakhir Delvia dengan NIM 207750034. Oke, siapa yang nggak tahu dengan Tokopedia? Nah, pada kali ini saya akan membacakan untuk perusahaan PT Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut dengan toko daring. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada tanggal 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Oke, sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Baik, untuk slide selanjutnya, yaitu produk akan dibacakan oleh Faisal. Untuk Faisal, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk produk sendiri pada tahun 2016, Tokopedia menghadirkan produk teknologi berupa finansial, yang di mana produk finansial tersebut terdiri dari produk fintech yang di dalamnya berupa dompet digital, investasi terjangkau, kredit modal bisnis, kartu kredit virtual, serta produk proteksi. Dan scoring kredit berdasarkan data untuk produk pinjaman, baik investasi serta layanan keuangan lainnya. Baik, pada slide selanjutnya ini akan dibacakan oleh Risma Rianti. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Pada tahun 2017, Tokopedia meluncurkan produk Deals untuk membantu masyarakat Indonesia mendapatkan penawaran terbaik dari 8 kategori, termasuk travel dan activity. Produk ini dimaksudkan untuk membantu bisnis offline melebarkan sayap mereka kepada online melalui Tokopedia. Lanjut.
Pada tahun 2019, Tokopedia meluncurkan jaringan gudang pintar bernama Toko Cabang di 3 kota, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Layanan gudang ini bertujuan untuk membantu para penjual di marketplace tersebut untuk dalam memenuhi pesanannya. Pada tahun yang sama, Tokopedia juga menghadirkan Tokopedia Salam, sebuah platform yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbagai pilihan produk dan layanan yang terbaik. Tokopedia Salam juga memiliki fitur halal filter yang membantu pengguna untuk menemukan produk halal secara mudah. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya, ini yaitu strategi marketing Tokopedia. Nah, ini akan dibacakan oleh Bella. Waktu dan tempat dipersilakan. Strategi marketing Tokopedia. 1. Aktif dalam sosial media. Strategi marketing Tokopedia dalam mengembangkan bisnisnya adalah dengan menggunakan sosial media sebagai sarana promosi dan interaksi dengan konsumen. Secara aktif, admin sosial media Tokopedia di Instagram, Facebook, dan TikTok membuat konten menarik, membagikan promosi, serta mengadakan live secara berkala. Dua, memberikan loyalty gift untuk konsumen. Sebagai bentuk apresiasi terhadap pelanggan setia, Tokopedia sering memberikan loyalty gift, biasanya dalam bentuk cashback dan giveaway yang diberikan secara berkala. Dengan pemberikan cashback dan giveaway, konsumen akan berbelanja lebih sering dan tertarik untuk kembali melakukan transaksi belanja online. Tiga, menggunakan brand ambassador. Brand ambassador Tokopedia salah satunya adalah Chelsea Island. Penggunaan brand ambassador sebagai strategi marketing dapat mempengaruhi banyak orang untuk menggunakan suatu produk serta efektif untuk membuat perusahaan semakin terlihat terpercaya. Empat, aktif mengikuti event penting. Rahasia sukses Tokopedia adalah aktif mengikuti event penting dan merayakannya dengan acara-acara khusus. Salah satu event ini adalah Harbolnas atau Hari Beli Online Nasional yang dirayakan dengan pemberian promo heboh, flash sale, cashback, serta gift. Baik, sudah selesai untuk slide selanjutnya, yaitu kelebihan dan kelemahan. Nah, untuk kelebihan sendiri, ini akan dibawakan oleh Maizal. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, kelebihan dan kelemahan. Kelebihan. 1. Kelebihan pertama yang dimiliki Tokopedia adalah penampilannya yang ringan dan segar. 2. Selain itu, situs ini juga bersifat gratis dan tidak berbayar. 3. Loading sheet terhitung ringan, khususnya pada halaman-halaman toko dan produk. 4. Bagian daftar produk sangat jelas, kategori yang bervariasi, serta adanya fitur harga grosir. 5. Adanya fitur free order untuk produk yang harus diimpor. Karena proses ini biasanya akan memakan waktu yang lebih lama. Next. 6. Adanya fitur estimasi total yang harus dibayar buyer, seperti total harga produk atau berlaku kelipatan, dan estimasi ongkos kirim hingga jasa ekspedisi yang tersedia. 7. Transfer dana yang relatif cepat dan rata 2 hingga 3 jam. Dan maksimum mencapai waktu 4 jam untuk transfer ke bank-bank besar. 8. Waktu proses pesanan memiliki waktu yang lebih leluasa.
yakni berkisar 5 hingga 7 hari semenjak invoice masuk. 9. Keamanan cukup baik karena adanya penggunaan kode OTP. 10. Memiliki blog yang berisikan beragam tips dan juga informasi yang bermanfaat untuk penjualan dan optimasi toko online milik kita. Oke, baik. Untuk slide kelebihan sudah selesai. Nah, untuk slide selanjutnya ini akan dibacakan oleh Delvia. Baik, untuk Delvia, waktu dan tempat dipersilakan. Untuk Delvia, waktu dan tempat dipersilakan dan boleh di on mic. Kelemahan. 1. Website dan aplikasi Tokopedia kerap mengalami error. 2. Terlalu sering maintenance sehingga kerap membuat pengunjung merasa kesal. 3. Error pasca maintenance efeknya bisa sampai 1 hingga 2 hari dengan keluhan yang bermacam-macam. 4. Tidak adanya fitur blacklist untuk buyer atau pembeli. 5. Sering terjadi perang harga, membandrol produk dengan harga dengan kisaran yang sangat murah, sehingga memberikan peluang yang sangat kecil pada produk untuk laku dengan kisaran harga yang relatif tinggi. Next. 6. Peluang barang lebih banyak laku pada member Gold Merchant masih tidak optimal. Hanya memberikan kesan eksklusif dan memiliki tampilan yang sedikit berbeda dari member biasa. 7. Fitur pengelola stok barang masih dirasa kurang optimal. Karena saat ada pembeli yang tengah menunggu pembayaran, stok produk secara otomatis berkurang. 8. Tidak memiliki fitur diskon yang membatas waktu. Oke, baik. Untuk sesi selanjutnya sudah selesai dan semua materi sudah kami sampaikan. Baik, berikut merupakan presentasi dari kita. Jika ada yang ingin bertanyakan, silakan bertanya untuk teman-teman. Nah, untuk jika ada kata-kata salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih.